pasal 10 dari ayat 19, 20, 21 dan 22. Oke. 23, 24 sampai 25 ya. Ibrani 10 dari ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan perikop pada pagi hari ini tentang ketekunan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya akan baca ayat 19 demikian seterusnya sampai 25 ya. Karena ini saya lihat nih saat perikop jangan kita potong biar kita lebih memahami firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan yang hidup bagi kita melalui yaitu dirinya sendiri. Dan kita dan mempunyai seorang iman besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling nasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya, pagi ini mungkin kita flashback hidup kita, banyak hal rintangan yang kita alami dan pelayanan ini banyak sekali goncangan yang dialami. Saya mengalami serangan fisik, secara mental juga saya bisa terserang. Bahkan ada pendeta yang mengatakan saya sesat, terang-terangan nama saya ditulis, luar biasa. Tapi menurut saya pekerjaan iblis itu tujuannya untuk menghentikan orang-orang percaya memberitakan kabar baik. Jadi pekerjaan iblis itu membuat kita down, membuat kita jatuh. Tapi tadi dalam doa saya percaya bahwa Tuhan membela setiap perkara kita di tempat ini. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus punya keyakinan iman dengan tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Di mana hidup kita, melalui proses hidup ini kita dibersihkan, kita dimurnikan, kita punya kekuatan baru menjalani setiap hari. Kita tidak punya hak untuk menyalahkan A, B, C, D dan sebagainya macamnya. Memang mungkin secara manusia sangat menyakitkan. Tetapi di dalam perjalanan pelayanan ini, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya disakiti orang, saya berdoa saya sebut namanya di hadapan Tuhan. Ketika saya diberkati orang, saya berdoa sebut namanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya hak untuk membalas segala sesuatu. Dan Tuhan juga punya hak untuk memberkati kita kapanpun saja. Tidak ada kata hari pantang untuk memberkati orang percaya. Bahkan setiap hari mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, di dalam pekerjaan yang baik, dan jangan menjauhkan diri dari ibadah. Firman Tuhan ajarkan kita, semakin hari giat, semakin sehati, semakin di dalam pelayanan ini. Walaupun di luar sana mengatakan goncangan sesat, ya, bahkan channel YouTube saya dibilang sesat atau apapun, saya disuruh tutup channel YouTube, saya tidak akan tutup. Karena apa? Karena kesempatan bagi saya memberitakan Injil bagi siapapun. Karena saya memberitakan Injil, saya tidak paksa orang harus percaya saya. Karena yang harus dipercaya adalah firman Tuhan dan kebenarannya. Kita manusia hanyalah alat. Jadi kita tidak usah sombong, tidak usah merasa kita lebih benar dari orang lain. Lakukan saja bagian kita masing-masing. Amin. Kita tidak bisa ikut campur semua urusan. Karena setiap orang punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan.
Baik dalam pekerjaan di dunia ini, kehidupan sehari-hari, maupun pekerjaan di atas mimbar ini. Jadi iblis sering memakai orang-orang yang iri hati dengan kita. Iblis memakai orang-orang yang tidak senang dengan kita untuk menjatuhkan pelayanan Panji Keselamatan. Karena iblis tahu bahwa Panji Keselamatan punya visi yang sangat luar biasa. Pelayanan ini bergerak pada satu pelayanan sinode. Tetapi ingatlah ada misi-misi di dalam pelayanan itu. Penjangkauan jiwa-jiwa. Dan terutama di Panji Keselamatan ini, Tuhan menaruhkan kita mendoakan orang-orang yang tidak ada pengharapan. Dan kita yang sudah pulih, kita menjadi pekerja Kristus di dalamnya. Amin. Kita menjadi pendoa-pendoa syafaat di dalamnya. Bukan memikirkan hanya nasib diri kita sendiri, tapi memikirkan ke depan. Memikirkan orang lain, mengampuni, memaafkan orang lain. Saya tadi pagi, saya dikasih lihat ada seperti ini. Di salah satu grup, nama saya disebutkan sampai dibilang melakukan penyesatan dan segala macam. Oleh seseorang hamba Tuhan yang saya hargai selama ini, yang saya hormati selama ini, yang saya tidak pernah menjelekkan siapapun. Bahkan saya dijelekkan orang, saya ketika mereka susah, saya yang bantu mereka. Tidak perlu saya mengaung-ngaung seperti singa, saya sudah bantu loh, nggak perlu. Karena bagi saya 1 dinar kerajaan surga milik saya. Satu pengalaman saya ketika saya mengalami serangan fisik. Saya menangis, saya bilang, Tuhan Yesus tolong kami, tolong pelayanan kami. Saya bilang, iblis boleh melukai saya dengan fisik. Tetapi ingatlah, jiwa dan roh saya akan kembali ke surga. Karena saya milik kerajaan surga. Saya bukan di tangan siapapun atau di tangan iblis atau roh jahat. Saya sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Dan saya katakan dalam darah anak domba Allah. Saya bilang, kita sudah dimenangkan. Ketika mengatakan hal itu, iblis gemetar. Ketika saya menangis, saya berdoa dengan penuh kasih. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya ingat ketika Tuhan Yesus mau disalib. Pada saat itu, sampai Tuhan Yesus menangis tanpa henti. Tuhan, Bapa di surga, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kalau memang terjadi kehendak Tuhan yang terjadi. Bapa di surga punya kehendak yang mulia untuk menyelamatkan orang. Demi penyelamatan jiwa, kita mengalami banyak cobaan dan serangan. Disitulah saya merasa betapa berharganya domba di hadapan Tuhan. Dan fokus saya lebih lagi, saya sudah katakan, saya hamba Tuhan yang bukan mencari-cari uang dari jemaat. Saya hamba Tuhan bukan cari-cari kaya dari orang kaya. Tapi saya hamba Tuhan yang betul-betul melayani. Bukan pelayanan yang setengah-setengah. Bukan pelayanan yang asal-asalan. Karena banyak di luar sana yang masih belum mengerti apa makna sebuah pelayanan. Sehingga dengan mudahnya ada rintangan meninggalkan pelayanan itu. Karena merasa pelayanan adalah miliknya pribadi, bukan milik Tuhan. Bagaimana memperjuangkan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Menyelesaikan tanggung jawab. Masakan kalau kita di bumi ini di dalam bekerja saja, kita harus menyelesaikan tanggung jawab. Mungkin kita ada atasan atau kita panggil bos, ibu bos, pak bos. Kita punya tanggung jawab, kita selesaikan dulu. Lalu kita bisa lakukan hal yang lain. Demikian juga saya punya tanggung jawab. Dan saya sudah serahkan, kemarin saya berdoa, saya serahkan nyawa saya kepada Tuhan. Ketika saya mengalami serangan fisik, saya berdoa, saya bilang, nyawaku kuserahkan pada Tuhan. Bahkan kuserahkan kalau memang perlu menukar nyawa dengan domba ini, saya bilang, ambil saja nyawa saya. Karena nyawa saya milik Tuhan, bukan milik saya pribadi. Saya hanya bernapas hari ini bisa memuji Tuhan. Walaupun badan saya dalam keadaan pegal-pegal, enggak jadi masalah. Karena bukan fisik yang jadi utama. Karena saya sudah tidak lihat lagi uang berapa di dompet. Saya tidak pikir lagi makan harus yang bagaimana. Yang penting doa Bapa kami cukupkanlah kami hari ini. Dan mengimani semuanya akan cukup. Dan saya katakan, Tuhan, saya serahkan hidup saya pada tangan Tuhan.
Dan ketika saya menyerahkan itu, saya lihat di alam roh, para malaikat Tuhan mengelilingi kantor itu sampai putih semua bersinar, seolah-olah memberi dukungan kepada saya. Dan saya tahu saat itu roh jahat pergi terbirit-birit karena melihat sinar terang dari surga turun. Saat itulah saya lihat sudah sadar. Ya, saya bilang sudah pergi. Dan saya sudah bilang, kapanpun saya mati, nggak perlu repot. Saya bilang, saya hanya minta satu tanah saja di samping gereja. Karena saya tidak butuh tempat yang bagus untuk saya mati. Karena jiwa dan roh saya akan kembali ke surga. Karena saya milik Tuhan. Saudara domba yang diselamatkan juga adalah milik Tuhan. Akan kembali ke sana. Selesaikanlah tanggung jawab kita di muka bumi ini dengan baik. Dengan ketulusan hati, dengan satu pengorbanan. Ketika kita berkorban, yang saya rasakan, orang belum tentu mengerti hati dan perasaan kita. Tetapi disitulah Tuhan melihat ketulusan kita. Dan percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Slogan kita di pelayanan Panji Keselamatan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa ini ditempel di depan mimbar ini? Supaya jemaat baca, masuk di hatimu. Besok lagi ada persoalan, baca, masuk di hatimu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk di hatimu, kuat imanmu pulang dari tempat ini. Simple. Kenapa tulis di depan? Bukan hanya saya baca setiap hari, jemaat juga harus baca. Masuk di hatimu. Persoalan apapun kau ingat, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia pasti tolong saudara. Kalau kemarin dia tolong saya dari maut, bahkan masalah maut ini sudah berkali-kali. Saya pelayanan di sini banyak cerita, serangan-serangan maupun orang kiriman-kiriman orang jahat. Ya, tidak semua saya ini, tapi nanti ada waktunya saya akan cerita semua. Pada waktu masa kesaksian. Jadi tujuan kenapa slogan ini ada? Karena pada saat itu Tuhan menolong pelayanan ini dibangun di tempat ini. Pada waktu ada salah satu gereja sinode yang menolak hari hanya pembukaan gereja, Tuhan munculkan Yayasan Panji Keselamatan masuk izinnya ke kementerian dan itu sah. Tuhan tolong tidak permalukan kita. Makanya slogannya tetaplah berdoa. Dan akhirnya berjalan waktu muncullah pelayanan ini melalui Sinode Kingmi. Jemaat Panji Keselamatan, makanya pertolonganku ialah dari Tuhan jadikan langit dan bumi, iya dan amin. Itu bukan kata-kata biasa. Amin, Iwe. Amin. Itu slogan di hati saudara dan saya. Karena masalah kita mungkin kalau kita cerita berbeda-beda, kalau kita share, masalah saya di pekerjaan begini, di rumah tangga begini, sehari-hari begini, ketemu orang di jalan begini. Bisa beda-beda cerita, tapi ingatlah, sebelum kau minta tolong siapapun, berdoalah. Makanya saya belajar segala sesuatu saya gitu. Saya bilang biar saya merasakan Tuhan. Saya merasakan bagaimana pelayanan Daud. Saya ingat betul Daud mengalahkan Goliat. Bahkan dia sudah dilatih Tuhan 2-3 ekor domba. Sebelum dia menjadi raja, dia sudah dilatih Tuhan untuk menjaga beberapa ekor saja dombanya. Dia harus mengalahkan segala-segala yang buas, yang jahat, yang mau menerkam, memakan daripada domba-dombanya, yang mau melukai domba-dombanya. Tetapi dia siap peraganya, dia berperang. Dan Roh Kudus katakan saya, bangkit kamu kepala pasukan yang bangkit, pendoa-pendoa syafaat di gereja ini. Dan Tuhan akan mengirimkan pendoa-pendoa syafaat yang sehati dengan kita dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Untuk saling sama-sama mendoakan, tetapi yang sehati, yang mengerti pelayanan ini, visi ini.
Dan saya percaya itu Tuhan. Kalau saya lihat dengan kasat mata manusia, tidak ada orang yang menolong. Saya mau minta tolong dengan siapa? Tidak ada. Hanya berteriak atas nama Tuhan. Dan betul ketika saya bilang dalam darah anak domba Allah, iblis lari terbirit-birit. Malaikat Tuhan menerangi tempat kami. Begitu terangnya, saking terangnya, korden saja yang warnanya oranye itu kagak kelihatan. Percaya tidak? Saking terangnya, saking banyaknya. Malaikat mengelilingi di dalam ruangan dan di luar ruangan dari kaca itu semua. Menampakkan, menunjukkan dirinya kepada roh jahat itu. Dan roh jahat itu pergi lari ketakutan. Disitulah saya bilang, sudah sadar. Sudah tahu. Disitulah saya belajar lebih mengandalkan Tuhan. Jadi kalau merasa iba dengan saya, doakanlah saya. Jadilah pendoa syafaat di gereja ini. Mendoakan terus, nama saya sebutlah di dalam doa saudara. Sekalipun saya bukan anak saudara, ataupun bukan dari sepupu keponakan atau siapapun. Karena bagi saya belajar untuk mandiri. Siapakah saudaraku, orang-orang yang sehati dengan aku, yang sama-sama berdoa mencari Tuhan di tempat ini. Itulah saudara yang Tuhan kirim bagiku. Tua ataupun muda. Dan saya sangat menghargai orang-orang yang mendoakan saya. Saya bersyukur Tuhan membangkitkan pendoa-pendoa syafaat di tempat ini. Dan Tuhan katakan, terus maju kepala pasukan. Tuhan tidak lagi katakan saya, hai ibu pendeta, tidak. Hai ibu gembala, tidak. Dia bilang, kepala pasukan. Siapkan pasukanmu, jadikan pendoa syafaat, terus ajarkan berdoa. Tiada hentinya sampai jemaatmu bosan dengar kata berdoa. Tetapi saya percaya jemaat Panji Keselamatan tidak akan bosan-bosan mendoakan. Tidak perlu laporan, shalom Bu Ellen, saya sudah doakan hari ini. Tidak perlu, Roh Kudus catat itu. Malaikat akan catat, Roh Kudus dengar. Sampai kepada altar Bapa. Kalau nama Nasredi doa. Kenapa? Karena banyak goncangan. Bahkan berani-beraninya mengucapkan langsung nama saya, mengalami penyesatan. Mengalami pengajaran yang ngawur, pengajaran yang sesat. Channel YouTube saya dipermasalahkan, tapi saya tahu faktornya satu. Iri hati. Mementingkan diri sendiri. Disitulah. Kalau ada iri hati, firman Tuhan bilang ada kekacauan. Kacau. Berhati-hatilah. Jangan pikir semua orang akhir zaman ini baik. Boleh baik di depan. Begini baik kayak domba, tapi kalau ke sana kayak serigala. Hati-hati. Tapi disitulah saya belajar mengandalkan Tuhan. Jadi saya sudah bilang, karena saya sebagai hamba Tuhan, pelayanan Tuhan bagi saya kepala pasukan. Aduh, saya rasa berat sekali. Jadi gembala aja nggak gampang, apalagi kepala pasukan. Siapa yang jadi prajurit pasukan? Tapi Tuhan katakan jemaatmu, dombamu yang sudah bertubuh akan menjadi bagian dari pasukanmu yang akan mendoakan engkau. Tuhan tidak lihat hanya 5-6 orang yang Tuhan mau hati yang sehati. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mau lihat kita bergandengan tangan atas pelayanan ini. Sekalipun dibilang sesat, dibilang pengajaran yang ngawur, dibilang apapun, tapi saya bilang, ya Roh Kudus, saya selesaikan tanggung jawabku. Saya sampaikan kepada domba-dombaku, jangan sampai mereka salah mendengar suara Tuhan. Karena nanti di akhir zaman, nanti ketika Tuhan datang, kita pemimpin akan ditanya soal domba-domba ini satu persatu. Apa kau sudah mengajarkan ini doa ini? Apa kau sudah mengajarkan itu terus sehati dalam pelayanan ini? Dan saya harus sampaikan ini walaupun penuh dengan air mata. Mari kita bangun pasukan doa pelayanan ini. Ketika Tuhan bilang kamu menjadi kepala pasukan, Daud, aduh Tuhan, berat. Karena Daud bukan hanya dikasih makan secara fisik, tapi secara rohani. Menjaga
mendoakan 24 jam on time. Makanya saudara tahu kalau menara doa itu 24 jam, dia ada pergantian. Biasanya per berapa jam nanti ganti grup B, per berapa jam ganti masuk grup C. Itu maksudnya supaya terus berjaga-jaga dalam doa. Dan Tuhan bilang, bentuklah di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan membela pelayanan ini. Sakit sih kita menghargai orang sebagai pendeta-pendeta bilang kita sesat. Tapi ketika Tuhan panggil saya, kepala pasukan, bangkit. Lihat pelayananmu dulu. Kau banyak doakan orang. Kau banyak melakukan KKR. Ketika kau pergi kemanapun, malaikat Tuhan berkeliling di sekitar. Dan itu bukan hanya kata saya, tapi beberapa orang yang ikut hadir pada satu mendapat penglihatan. Termasuk waktu kita pelayanan ke Panah ini. Sampai ada yang mengirimkan santet, sampai dia mengakui sendiri. Ibu pendeta itu yang datang dari Jakarta nggak bisa disantet. Sampai orang itu bertobat. Itu pelayan di Panah, tempat Pak Yusuf. Dan kebangunan rohani terjadi pada saat itu. Banyak orang yang tidak pernah tiba-tiba datang ibadah. Luar biasa. Mari bangkit, pelayanan Panji Keselamatan. Saya nggak mengada-ngada. Kelihatannya baik-baik, saya no fine. Dunia ini tidak suka dengan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ketika Tuhan saya panggil saya kepala pasukan, aduh, luar biasa. Satu penghormatan bagi saya. Saya dipanggil ibu pendeta aja, saya merasa orang sangat menghargai saya. Apalagi kepala pasukan, luar biasa nggak? Di atas daripada itu. Saya dibilang ibu gembala aja, hati saya udah, oh ya puji Tuhan, terima kasih saya dihargain orang. Apalagi dipanggil Tuhan kepala pasukan. Kau akan terus berperang. Ya. Jadilah pendoa-pendoa syafaat di akhir zaman ini. Teruslah berdoa kita. Salah satunya untuk bangsa negara, termasuk gereja kita, Kingmi Jemaat Panji Keselamatan. Karena Panji Keselamatan domba kesayangan mempelai Kristus sejati. Saya tidak tahu kalau tempat lain, saya tidak mau ngomong. Karena setiap pemimpin dikasih Tuhan masing-masing panggilan pribadi. Tapi Tuhan panggil kita domba kesayangan. Makanya apa saja yang kita doakan di pelayanan ini, Tuhan mendengar dan menjawab. Tepat pada waktunya Tuhan. Tidak pernah meleset. Itu sebabnya banyak orang datang kemari cuma minta doa. Setelah itu entah kong pergi kemana kagak tahu. Hilang. Nanti sakit lagi minta doa. Karena kita domba Panji Keselamatan milik kepunyaan Allah sendiri. Tuhan yang memanggil kita menjadi dombanya. Ditebus, diselamatkan. Amin. Ini Roh Kudus yang langsung bernyanyi. Saya tidak pandai bernyanyi. Terpujilah nama Tuhan. Ntar kita akan masuk perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat ini ku serahkan hidupku melayani Tuhan sepanjang masa. Ku dengar suara Tuhan memanggil namaku dan ku responi panggilannya. Ku mau setia melayani Tuhan. Ku mau mendoakan para jemaatnya. Saat ini ku serahkan hidupku melayani Tuhan sepanjang masa. Ku dengar suara Tuhan memanggil namaku dan ku responi panggilannya. Ku
mau melakukan firman-Nya yang hidup, melayani gereja dan kerajaan-Nya. Ku mau setia melayani Tuhan, ku mau mendoakan para jemaat-Nya, ku mau melakukan firman-Nya yang hidup, melayani gereja dan kerajaan-Nya, melayani gereja dan kerajaan-Nya.